Kita mulai ya kalau gitu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk hari ini kita mulai dari untuk dasar-dasar perancangan dari front end engineering. Jadi untuk engineering prakonstruksi atau schedule project. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa sebelum melakukan pembangunan sebuah pabrik, berarti kan ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Jadi awal itu adalah proses engineering-nya, kemudian project engineer, dan project engineer. Kemudian untuk dari awal pelaksanaan, kemarin kita sudah memahami atau kita harus mengetahui definisi dari proyek kita. Jadi definisinya itu adalah sebenarnya kita mau kemana sih? Pabrik yang akan kita bangun itu mau membangun apa sih? Mau menghasilkan apa sih? Itu harus kita pahami dari awal. Karena kalau kita belum tahu tujuannya, jangan-jangan kita nanti masih bingung gitu ketika kita di dalam prosesnya atau di dalam pelaksanaan atau operasinya nanti ketika terjadi sesuatu dengan pabrik kita nggak tahu harus bagaimana. Jadi di sini untuk definisi proyek itu adalah bagaimana kita menentukan atau kita memfikskan bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita bangun itu memang benar-benar yang benar-benar memang dibutuhkan dalam artian memang dia dibutuhkan oleh pasar dan juga ketersediaan fit-nya. Kemudian dari definisi project di sini berarti kita akan mengetahui sifat dari fluidanya. Sifat dari fluida ini contohnya adalah komposisi. Komposisi dari fitmu, apakah dia nanti kalau misalkan kalian di gas, apakah dia solid gas, apakah sweet gas, atau kalau misalkan di minyak bumi, apakah dia heavy crude, light crude atau yang lainnya, atau mungkin misalkan untuk untuk bahan terbarukan, misal kalau kalian mau menggunakan feed-nya adalah dari biosolar dari CPO-nya, kemudian kalian harus mengetahui komposisinya di situ, apakah dia kalian mau mengolah dari mana, kemudian kadar airnya seperti apa, kadar abunya seperti apa, kemudian lignitnya seperti apa. Jadi kalian memang harus tahu, benar-benar tahu dari sifat karakteristik dari feed yang akan kalian pakai. Kemudian setelah itu kalian melakukan simulasi. Simulasi di sini adalah untuk mengetahui apakah proses kalian itu memang bisa berjalan dengan baik apa enggak. Jadi dari simulasi itu setidaknya kita sudah mengetahui sedikit gambaran tentang proses yang akan kita lakukan. Jangan sampai ketika kita mendesain kita memang blank, nggak tahu sama sekali, nggak tahu apa sih yang akan kita lakukan, itu jangan sampai. Kemudian setelah simulasi kita juga akan melakukan penghitungan pinch teknologi. Jadi di sini kita memastikan bagaimana pertukaran panas dalam sistem kita. Kemudian setelah pertukaran panas dalam sistem, kemudian apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kemudian feed mana atau fluida panas mana yang bisa kita gunakan untuk menaikkan atau memanaskan fluida dingin sampai memang kita bisa mencapai kondisi yang optimal. Setelah itu kita bisa melakukan equipment sizing. Berarti setelah kita tahu pinch teknologinya, berarti kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan dari alat-alat tersebut. Kemudian setelah melakukan peralatan, berarti kita bisa melakukan proses flow diagramnya seperti apa. Kemudian setelah itu kita bisa line sizing. Line sizing ini berarti kita sudah mengetahui ukuran dari perpipaannya, kemudian hidroliknya seperti apa. Kemudian juga kita sudah akan mengetahui material-material apa yang akan kita gunakan untuk peralatan-peralatan yang akan kita pakai. Kemudian setelah itu kita melakukan plot plan. Plot plan di sini adalah mengetahui kondisi atau lokasi-lokasi yang akan kita pakai atau akan kita gunakan untuk alat-alat yang sudah kita desain tadi. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang pressure relief-nya. Pressure relief di sini adalah untuk apa yang harus kita lakukan ketika dia misalkan terjadi tekanan atau seperti apa. Begitu juga untuk pressure vessel. Dan alat-alat penunjang. Berarti kan misalnya kalau kita feed-nya, lokasi tangki timbun misalnya dari kamu harus masuk ke kolom alat pertama HE. Sejauh apa, bisa nggak perlu pakai pompa apa enggak, atau seperti apa. Misalkan kalian ingin menaikkan tekanan pada kolommu atau bejanamu, kamu istilahnya harus menggunakan kompresor apa enggak, terus heater apa yang akan kamu gunakan. Hal seperti itu juga harus direncanakan ketika kalian akan
mendesain atau melakukan desain pada pabrik atau unit yang akan kalian bangun. Kemudian di sini dia akan menjadi front end engineering desainnya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, next ya. Lanjut untuk FED, sumber data desain peralatan. Jadi, salah satu dari FED adalah proses engineering flow diagram atau PEFD lengkap. Jadi ketika kita tahu kalau kita sudah hasilnya itu memang harus engineering flow diagramnya itu. Setiap peralatan dalam PEFD disertai ukuran atau spesifikasi dan kondisi operasi serta instrumentasi utama dan tata letak. Jadi di sini ada desain peralatan di sini memang kita harus mengetahui ketika kita ada PEFD atau proses engineering flow diagram ini memang sudah lengkap, di situ sudah ada ukurannya, kemudian ukuran itu sudah tinggi, ketebalan kolomnya, kemudian lebarnya, kemudian misalkan kalau ada manhole-nya itu seperti apa, kalau ada tangga spiral tangganya itu seperti apa, itu memang sudah harus didesain. Selain itu juga harus ada spesifikasi. Spesifikasi sini adalah spesifikasi dari bahan-bahan yang akan digunakan. Misalkan nanti untuk bejananya menggunakan apa, kemudian untuk manhole-nya nanti akan seperti apa dan yang lainnya. Kemudian untuk kondisi operasinya juga termasuk nanti misalkan dia dioperasikan pada suhu berapa, tekanan berapa. Misalkan nanti kalau memang dia ada kenaikan suhu atau dia harus mengontrol suhu, sistem kontrolnya akan seperti apa. Kemudian kalau tekanan juga sama, misalkan dia pada tekanan tinggi, misalkan dia over pressure, rilis pressure-nya kemana, itu harus dilakukan. Atau misalkan tekanan kurang, apa yang harus dilakukan, itu instrumentasinya itu memang harus benar-benar sudah include di situ. Jadi kita sudah bisa memahami kalau seandainya di satu alat misalkan itu memang dari kontrolnya itu juga sudah masuk ke dalamnya, termasuk juga tata letak. Tata letak di sini adalah peletaan dari alat tersebut, apakah mau diletakkan di bagian manakah, misalkan setelah HE atau sebelum HE atau misalkan setelah furnace atau yang lainnya, itu juga harus kita ketahui atau sudah kita sudah punya desainnya atau datanya. Kemudian untuk kebutuhan konstruksi, setiap alat dibuat PID atau Piping Instrumentation Diagram. Jadi PID itu biasanya memang dibentukkan apa istilahnya. Kalau kalian mungkin nggak sampai disuruh bikin PID ya, kayaknya enggak ya. Jadi cuma alat, kemudian plotting sama tata letak mungkin ya, sama PFD. Kalau PID itu biasanya memang seharusnya sih ada kali ya, memang harusnya ada satu alat misalkan untuk pemahaman kalian lah minimal. Ketika kalian misal kalian mengambil satu alat kalian itu untuk di PID-nya, dipasang PID-nya. Apakah misalkan di reaktor atau misalnya di kolom distilasi atau misalnya di mana di separator atau yang lainnya, itu mungkin supaya lebih ke pemahaman aja sih. Kalian tahu misalkan ketika kalian sistem kontrol atau mungkin nanti di pelajaran kontrol sudah dapat ya? Kontrol Pengendalian proses. Kenapa? Pengendalian proses. Pengendalian proses sudah dapat ya? Sudah, Bu, dengan Pak Adit sama Bu Erna. Di kulitnya aja sih, Bu. Pak Adit dengan siapa? Bu Erna, Bu. Oh, Bu Erna. Jadi kan Karena nanti praktikumnya sih, Bu. Praktikumnya belum? Oh, sudah. Praktikumnya dengan Bu Erna. Oh, kalau untuk teorinya dengan Pak Adit. Iya. Paling enggak kan ketika kalian di sistem kontrol itu kan misal nih di kolom reaktor, misalkan kalau seandainya kalian suhunya berlebih atau suhunya lebih tinggi, gimana kalian harus menjaga suhu. Misalkan kalau katalisnya dia berkurang, apa yang harus injeksi mana yang harus dilakukan, itu sih lebih ke pemahaman ya, biar kalian ada sense ketika kalau misalkan kasusnya seperti ini berarti ini yang harus dibuka, kalau seandainya ini berlebih berarti ini yang ditutup, kalau kurang ini yang ditutup, seperti itu sih. PID kan sebenarnya itu gambaran singkatnya. Tapi nanti kan kalau untuk skripsi kita kan kita berasumsi bahwasanya proses kilang kita yang kita buat itu berjalan secara
teoritisnya kan, dalam artian ya stabil terus gitu, steady state gitu, tanpa harus ada flooding dan sebagainya gitu. Ya nggak sih, Bu? Ya, iya sih. Tapi kan sebenarnya kan ketika, kalau dulu saya ya, pengalaman saya dulu ketika pradesain gini, saya tetap meletakkan PID-nya. Paling nggak ketika nanti flooding, apa yang harus dilakukan gitu, valve mana yang harus dibuka, itu sudah tahu. Karena salah satunya yang masuk ya proses kontrol itu, kontrolnya akan seperti apa. Kalau saya sih dulu seperti itu sih. Jadi ya walaupun kita perhitungannya secara steady state ya, maksudnya ya sudah tidak ada sesuatu asumsi flooding nggak ada, overpressure nggak ada, tapi ketika di alat-alatnya itu tetap dipasangi valve apa, kemudian kontrolnya seperti apa, itu tetap kita pasang juga. Kalau saya sih dulu seperti itu. Nggak tahu kalau sekarang, kalau kalian kan nggak kan, cuma prosesnya berjalan, ya udah kalau fitnya sekian, pokoknya kalian selama neraca masanya balance, panasnya balance kan nggak masalah ya. Sama juga, cuma Ya benar. di alatnya tadi kita diminta untuk bikin PID-nya. Misalkan salah satu pertanyaan dulu saya itu, kalau salah satu pertanyaan yang paling mengerikan ya ketika di PID ini. Karena kan apalagi ya sama lah, maksudnya kan kita kadang nggak begitu concern ya dengan PID-nya, tapi biasanya di situ kalau sudah salah satu dosen di situ bisa lama akhirnya. Benar, Karena Bu. kan Kita sama, Bu. iya, karena kan bayangkan aja ketika kita tidak memahami, yang paling kita harus pegang ketika PID itu kan, kita harus benar-benar paham dengan konsep alat kita kan. Jadi apa yang akan kita lakukan seandainya ini terjadi, kan seperti itu kan. Misalkan di kolom, ya paling simpel sih sebenarnya, kalau paling simpel paling gampang kan distilasi aja lah. Kalau kalian produk topmu semakin banyak, semakin topmu semakin tinggi, kamu kan harus memperbesar boiler gitu kan. Biasanya kan dosen nggak akan, karena distilasi paling simpel aja kan, tanyanya ke yang lain, biasanya kan seperti itu. Tapi kan setidaknya di situ kamu tahu, oh nanti ketika saya ini, misalkan valve-mu, ketika saya tekanannya, berarti ada hubungannya antara suhu dengan feed boilermu, kondensormu misalkan, berarti kan kamu di situ harus ada kontrolnya kan. Ketika ini suhunya naik, berarti ini harus buka, ketika suhunya ini turun, ini harus sedikit menutup. Itu kan harus kalian bisa pahami. Kalau kalian nggak paham proses, ya kalian nggak akan pernah bisa memahami PID-nya, karena dari proses itu kita bisa tahu tentang PID itu sih. Jadi kalau kalian misalkan nanti, setidaknya kalau menurut saya kalian tetap berusaha untuk minimal memahami satu alat di unit kalian, untuk kalian membayangkan seandainya kalian memasang kontrol itu seperti apa sih, itu paling nggak itu penting. Jadi itu untuk membantu kalian istilahnya untuk mulai menanamkan pada diri kalian, analisa ya, logikanya itu seperti apa itu sih. Sebenarnya untuk kontrol kan lebih ke logika ya. Logika kalau ini seperti ini harusnya seperti apa. Menurut saya walaupun nanti di KKW di deskripsi nggak ada, itu bisa menjadi salah satu pembelajaran buat kalian. Nanti sama juga ketika kalian sudah masuk kerja gitu kan, misalkan di sistem kontrolmu, ternyata di sini overheating, kamu bingung aku harus ngapain ya gitu kan, nggak itu juga, nggak lucu juga gitu kan. Misalkan ketika ini di logika, ketika ini naik berarti saya harus menutup ini, ketika ini turun saya harus membuka ini gitu kan. Kalian kalau sudah mulai mengasah kemampuan itu kan akan lebih cepat. Seperti itu kalau menurut saya sih. Jadi mumpung masih ada waktu, belajar di situ juga penting, PID-nya. Oke? Mungkin Bu. oke, nanti pertanyaan. Jadi itu pesan saya sih untuk kalian nanti untuk mencari kerja. Jadi untuk selanjutnya, untuk kesulitan operasional non rutin atau di luar SOP selalu diselesaikan menggunakan data PIFD, termasuk kalau ada modifikasi. Jadi kalau biasanya kan kalau kita kegiatan rutin kan memang sudah SOP ya. SOP itu mas standar yang akan kita pakai. Oh kalau habis ini saya harus melakukan ini, kalau sudah ini saya melakukan ini, kalau ini tidak terjadi saya harus ini, itu kan jelas. Tapi kan ada kalanya segala sesuatu itu kan tidak selalu berjalan dengan normal, itu masalahnya. Jadi ketika misalkan ini terjadi kebocoran, kalian tidak memprediksi bahwa di situ akan terjadi kebocoran, itu kan berarti kalian sudah di luar SOP. Atau misalkan mendadak suhu kalian ngedropnya sekali di luar kebiasaan, itu kan mungkin aja itu terjadi. Jadi kondisi-kondisi yang tidak biasa itu kan mungkin terjadi. Jadi yang perlu kita pegang di sini adalah PIFD-nya.
Jadi itu harus kita pegang. Termasuk kalau ada modifikasi. Modifikasi di sini adalah misal kalian ingin mengganti atau mengganti karena fitnya bertambah, kalian ingin mengganti apa misalkan jenis impeller misal pada pompa. Paling kan di situ kalian tetap harus harus melihat PEFD-nya. Kalau saya menggunakan impeller ini, gimana dengan efeknya pada proses selanjutnya? Itu perlu kalian pahami juga. Jadi di situ kenapa kita tetap harus memegang, maksud pegangan awal kita memang di PEFD-nya. Jadi gambar awalnya gambar awal kilang itu seperti apa sih, sehingga kita akan tahu gambaran keseluruhan. Kemudian kalau kita memodifikasi efeknya itu seperti apa, akan bisa kita analisa. Seperti itu. Kemudian untuk tujuannya di sini adalah menyelesaikan masalah dilihat dari desain. Untuk yang desain peralatan adalah menyelesaikan masalah peralatan dari desainnya. Kalau desain proses berarti kan kalau desain proses itu kan berarti menyelesaikan permasalahan dari prosesnya, proses secara keseluruhan. Jadi kan harusnya kan desain proses dulu, nanti setelah dari proses itu kamu ketahui, baru kamu mengetahui atau menghitung desain peralatanmu seperti apa. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita next lanjut. Oke, kalau nggak ada next ya. Kemudian konstruksi dimulai dari detail engineer. Untuk keperluan konstruksi, data FEED ini harus diterjemahkan dalam gambar dan perhitungan konstruksi yang dimengerti oleh tukang yang disebut detail engineer. Jadi kalau kita membuat gambar itu memang sesuatu yang bisa dibaca, bisa dipahami. Jadi biasanya kan ketika kalian menggambar teknik itu kan ada standarnya lah. Ketika kalian nanti gambar PFD ya, misalkan kalian kan kalau kompresor itu harus menggunakan ini, kalau pompa itu harus menggunakan ini, kalau reaktor itu tipe CSTR harus menggunakan ini, atau tipe yang lain menggunakan apa, kalau distilasi, kalau shifter menggunakan apa, bubble cap menggunakan apa, itu kan ada standarnya. Kemudian dari situ kalian nanti detailnya itu adalah juga menggunakan gambar-gambar standar yang memang berlaku. Jadi kalian jangan menggunakan istilah-istilah atau gambar-gambar yang sesuka kalian, oh biar cantik saya pakai ini aja, nggak boleh. Karena ketika kalian nanti di FED kalian atau gambar kalian dibawa ke istilahnya ke vendor atau ke pembuatan alat, jangan sampai gambar kalian tidak dipahami oleh sang pembuat alat tersebut. Kemudian detail engineering selain menghasilkan gambar dan perhitungan, tukang juga menghasilkan kebutuhan alat dan material yang kemudian dimasukkan dalam bill of material. Jadi di sini detail engineer itu juga membutuhkan alat materialnya. Jadi ketika material itu tahu jenis materialnya, kemudian ketebalannya berapa, itu makanya kita bisa masukkan ke bill of material di sini. Kemudian mengambil material dari gambar dan perhitungan ini disebut MTO, material take off. Material take off ini berarti kan kita memang sudah, oh ini loh material ini loh yang akan kita pakai sebelum nanti kita kita gunakan untuk proses pembelian atau pemesanan. Jadi untuk BOM-nya, kemudian BOM-nya di sini nanti bisa kita gunakan untuk pengadaan dari peralatan-peralatan yang akan kita pakai atau kita beli. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, tapi ingin bertanya Bu, kalau untuk detail engineering ini kan berarti nanti dikerjain sama orang TMK ya Bu? Soalnya kan kita emang kemarin belajar gambar teknik sih Bu, tapi kan lebih fokusnya ke membaca gambar teknik dibanding menggambar teknik itu sendiri Bu. Dan untuk menggambar teknik itu kan lebih difokuskan ke TMK. Apakah untuk pembuatan detail engineering ini orang proses bekerja sama dengan orang mesin ya Bu? Boleh, bisa. Jadi sebenarnya bisa juga. Jadi nanti kan ketika kalian sudah tahu sizingnya, kalian bisa bekerja sama dengan orang TMK untuk menuangkan dalam bentuk gambar. Jadi kan kalian tahu, oh diameternya sekian, kemudian tingginya sekian, kemudian tekanannya seperti apa. Kalian bisa bekerja sama dengan orang mesin yang dia memang basicnya adalah untuk membuat gambar tersebut. Ya nggak masalah. Karena kan ketika kita membuat sebuah proyek pabrik itu kan memang kita nggak akan pernah bisa belajar sendiri ya. Makanya kan kemarin dari awal saya sudah bilang bahwa setiap orang itu pasti punya expert di bidang masing-masing. Jadi ya misalkan nanti kalian seorang proses engineer,
kalian tidak punya kemampuan untuk menggambar, ya sudah nanti akan ada dari mechanical engineer yang memang akan melakukan itu. Seperti itu. Itu kan satu tim, Vian. Jadi nggak masalah. Atau mungkin bukan kalian mungkin basicnya bukan di gambar teknik ya, tapi kalian punya passion ke situ kan, bisa juga itu menjadi sebuah keahlian buat kalian kan, bisa juga. Ya kan, yang jelas kalian sudah punya basic, kemudian kalian ingin mengembangkan di desainnya di situ untuk detail engineering-nya, ya nggak masalah juga. Kalau saya dulu juga nggak sampai gambar, memang tahu gambar tapi cuma ya nggak yang detail banget. Ini cuma tahu kalau tebal itu seperti apa, kalau tinggi itu seperti apa. Termasuk salah satunya nanti ketika kalian mendesain itu usahakan untuk profesional. Maksudnya profesional itu dalam artian misalkan kalian bilang 10 feet tingginya 3 cm, kemudian tingginya itu memang harus profesional. Misalkan jangan sampai termasuk skala ya, skalanya misalkan untuk distilasimu, kolam distilasimu harusnya tinggi, terus kemudian pompamu tuh nggak seimbang, itu juga nanti jangan sampai seperti itu. Bisa dipahami ya maksud saya ya, Kian? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi desainnya proporsional ya, Bu? harus proporsional. Jadi kalau tingginya kolomnya, kalau seandainya kalian berapa feet gitu, terus pompamu ternyata hanya sudah separuhnya dari feet kolom distilasimu, kan aneh gitu kan. Tidaknya harus proporsional ya. Biar itu ketahuan, oh kalau pompa itu segitu. Berarti kan paling nggak ketika kita gambar desainmu itu kita tahu, oh tinggi kolomnya segitu, pompanya segitu, misalkan reaktormu segitu, kita sudah punya bayangan gitu loh. Jangan kemudian ketika gambarmu, desainmu itu, misalkan reaktormu gede banget, ternyata itu sebenarnya enggak gitu kan. Oh ini kok distilasinya kecil banget ya, bisa enggak? Akhirnya kan akan menjadi pertanyaan kan. Ketika kamu bisa dengan kolom seperti ini, dengan keluaran dari reaktor, akhirnya kan akan menjadi sebuah pertanyaan juga nanti. Kalau nggak proporsional kan aneh juga artinya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi Ya, bisa. Terima kasih, Bu. Kemudian untuk next-nya, akhir konstruksi disebut mechanical completion. Jadi konstruksi adalah kegiatan memasang semua peralatan dan material yang dipesan menjadi rangkaian unit operasional, itu konstruksi. Berarti konstruksi itu di sini memang kita kalau bilang konstruksi itu kan bukan cuma pembangunan dari prosesmu. Kemarin saya sudah menjelaskan mungkin ya. Jadi ketika kalian membangun jembatan, ketika membangun jalan, membangun pagar atau membangun perkantoran, itu juga masuk konstruksi. Kemudian akhir konstruksi disebut mechanical completion, secara mekanis setelah komplit terpasang. Jadi setelah komplit terpasang untuk prosesmu khususnya itu berarti semua alatmu itu sudah diletakkan di posisi yang sudah kamu setujui atau kamu gambar di plot plan-mu itu. Jadi misal tangki timbunmu di mana, kemudian nanti tangki timbun posisimu di mana sih dari pintu masuk misal. Atau nanti ketika kamu pintu masuk itu langsung ketika kamu pintu masuk itu alat apa sih yang pertama kali kelihatan, itu memang sudah harus mulai sudah terpasang di situ. Jadi sesuai dia sudah terpasang secara keseluruhan. Kemudian misalnya pipamu, elbomu ada berapa sih atau yang lainnya itu memang sudah komplit terpasang. Tapi pertanyaan adalah ketika dia sudah terpasang, apakah dia sudah bisa dioperasikan? Kan belum tentu. Jadi kemarin kan ketika misal kalau kalian ada yang ikut penelitiannya Pak Zumi katanya kemarin ya, yang sudah dia dipasang kan tetap secara proses dia belum tentu juga bisa berjalan ketika suhunya, tekanannya misal tekanannya yang diinginkan, apakah dia tekanan yang diinginkan itu sudah mencapai belum? Itu memang harus tetap dilakukan pengecekan. Kemudian misalkan ada nggak kebocoran pada pipa-pipa tersebut, kemudian ada nggak suhunya bisa tercapai nggak? Makanya di situ setelah pengecekan itu makanya dia adanya tahap commissioning. Commissioning itu adalah penyelarasan. Penyelarasan secara mekanik dia oke, secara proses dia juga oke. Makanya dia di sini commissioning sebelum dilakukan proses secara startup atau keseluruhan. Bisa dipahami ya. Jadi ya udah terpasang, bukan berarti dia kalau seperti apa itu di belakangnya PPSDM itu apa? Apa deh sebelahnya Pak? Humpus, Bu, humpus. Humpus, Bu. Humpus itu kan sudah
dia kan mekanikal kan mungkin sudah ya, secara mekanik kan dia sudah, tapi kan dia secara proses kita belum tahu apakah dia memang bisa beroperasi apa enggak. Karena memang dari awal dia dibangun kan dia belum pernah apa istilahnya, belum pernah melakukan commissioning, pengecekan perbagian itu belum pernah. Jadi kita masih meragukan apakah di bus itu bisa berjalan apa enggak sih, itu kan juga masih tanda tanya juga sebenarnya. Karena belum ada commissioning-nya. Jadi dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Nah, oke, next. Kemudian untuk startup, operasi proses melanjutkan misinya dengan melakukan uji coba operasional. Jadi orang proses melakukan misinya dengan melakukan uji coba operasional. Operasional di sini berarti ya tadi yang seperti yang bilang, apakah dia nanti istilahnya suhunya berapa sih, tekanannya berapa sih, kemudian kondisinya operasinya fitnya berapa sih, itu apakah dia memang bisa nggak sih mencapai suhu yang diinginkan, itu memang perlu. Kemudian data FED digunakan untuk melakukan startup. Jadi kan FED tadi kan kita tahu banget kondisinya di situ ya. Jadi kita berpegang pada FED itu supaya kita tahu apa istilahnya. Misalkan di reaktor itu saya butuh suhu sekian loh, itu kita mau ngeceknya dari situ. Karena ya pegangan kita itu. Ketika kita di dok palu di FED-nya atau di apa blueprint-nya, ya berarti kita ya di situ. Segala sesuatu yang berhubungan dengan proses akan dikembalikan lagi ke FED-nya. Kalau tidak sesuai, berarti harus dilakukan perbaikan. Misalkan ini suhunya tidak mencapai, oh kita harus mengganti heaternya misal, atau kita harus menambah steamnya atau yang lainnya. Seperti itu yang harus kita lakukan. Sampai memang kondisi itu memang sesuai dengan yang kita inginkan. Kondisi operasinya sesuai yang kita inginkan. Kemudian data detail engineering digunakan nantinya untuk maintenance. Di sini juga ketika kalian maintenance nanti, patokannya juga di data detail ini. Jadi nanti kalian misalkan ada alat rusak kalian mungkin kalau rusak sekarang sih mungkin baru setahun gitu masih orang baru ya. Tapi misalkan kerusakan itu dia sudah running selama 5 tahun baru rusak. Kemudian orang-orang lama yang ikut startup, ikut commissioning itu sudah nggak ada semua. Otomatis kan kalian nggak tahu harus bertanya ke siapa. Tapi di situ kan kalian punya data detail engineering. Jadi di situ sebagai pedoman untuk kalian. Kalau nanti ada suatu masalah atau butuh maintenance, berarti kalian akan kembali melihat ke data detailnya. Nanti kok pompanya misalkan tipenya seperti apa, terus pemasangannya seperti apa, dan yang lainnya bisa kalian bisa kalian lihat di sana. Bisa dipahami ya. Kemudian setelah startup selesai, maka diserahkan ke pihak operasional. Pihak operasional di sini maksudnya adalah kita bisa sudah melakukan running proses secara keseluruhan. Jadi di sini kalau diserahkan itu berarti kan sudah bisa dilakukan prosesnya. Tapi untuk nanti malah masalah maintenance atau yang lainnya nanti tergantung pada perjanjian awal ketika akan perjanjian awal atau MOU-nya antara vendor dengan owner misalnya atau seperti apa. Nanti kan itu akan diatur sendiri, itu kan sudah kebijaksanaan, masalah apa ya? Kebijaksanaan ya atau masalah hukum itu seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Saya enggak begitu susah kok. Mungkin yang agak susah itu aplikasinya mungkin. Kemudian untuk target operasi. Target operasi harus memanfaatkan aset yang ada secara optimal. Jadi kenapa? Salah satunya adalah kenapa sih sebelum kita mendesain, kita harus tahu pinch teknologinya. Jadi di situ adalah kita bisa memanfaatkan asetnya. Asetnya di sini adalah apa intinya? Kita tidak terlalu banyak membuang panas misalnya untuk pinch, tapi kita sudah membuang panas, kemudian tapi kita membutuhkan panas itu sehingga kita membutuhkan steam yang lebih banyak, itu kan akhirnya seperti nggak efektif kan prosesnya. Makanya di sini kita berusaha untuk ya sudah panas yang ada itu bisa mungkin kita manfaatkan, kemudian setelah kita manfaatkan nanti kalau memang ada kekurangan suhu atau suhu yang kita inginkan belum tercapai, berarti bisa menggunakan dari utilities. Atau misal masalah penggunaan air, misalkan air untuk apa istilahnya, air bersih, maksudnya air untuk apa namanya, air keseharian itu ya, mungkin setelah dipakai kita nggak buang tapi diolah kemudian masuk ke toilet atau yang namanya khusus untuk yang flushing atau apa, itu kan memang penggunaan atau pemanfaatan aset yang maksimal.
Sehingga sebisa mungkin memang proses itu tetap recycle di dalam sehingga tidak terlalu banyak yang keluar sehingga yang menyebabkan kebutuhan itu juga semakin tinggi. Kemudian optimal adalah dioperasikan secara otonomis pada kapasitasnya selama waktu yang direncanakan tanpa produk rusak. Jadi untuk optimal. Optimal itu juga pertimbangannya berarti ekonomis. Ekonomis itu tidak terlalu apa. Ekonomis ya dia berarti cost produksinya dia kecil, tetapi dia mendapatkan keuntungan yang besar. Terus waktu perencanaan, misal nih kalian mendesain untuk TA, masalah TA. TA itu kalian lakukan selama 3 tahun. Ya sudah, TA itu akan benar-benar dilaksanakan selama 3 tahun tersebut. Tidak ada kenaikan percepatan. Misal sudah 2 tahun harus TA nih karena alat-alat kalian ternyata sudah banyak yang tidak optimal atau produksi kurang karena efisiensi dari alat menurun drastis. Itu enggak. Itu berarti kan dia tidak optimal. Kemudian juga tanpa produk yang rusak. Karena tetap ya ketika kita mendirikan sebuah produk atau sebuah pabrik, produk kita itu menjadi apa? Istilahnya menjadi ukuran jadi apakah kerja kita itu benar apa enggak sih? Oke lah, kita bisa menaikkan fit, tapi kemudian produk yang kita hasilkan outspec misalnya itu kan juga nggak efektif, nggak efisien. Tapi kita tetap, misalnya kita tetap dengan fit yang sama, dengan kondisi operasi yang sama, tetapi kita dapat mendapatkan 100% dari fit itu bisa terkonvert menjadi produk dan produknya adalah 100% on spec dan bisa dijual. Itu jauh lebih menguntungkan daripada kita memaksa untuk menaikkan fit, ternyata ada beberapa misalnya sebagian dia yang out spec. Tuh, makanya di sini untuk optimal itu juga dari produknya dia tidak ada banyak kerusakan di situ. Kemudian untuk ukuran pemanfaatan aset diukur dari overall equipment efficiency. Jadi untuk pemanfaatannya nanti kita biasanya kan kalau kalian itu kan bisa evaluasi ya. Evaluasi itu menghitung efisiensi berapa sih dari alat tersebut gitu. Kalau misalkan di perusahaan itu berapa sih sebuah alat itu dibilang efisien untuk dioperasikan. Misalkan kita menaikkan itu kenaikannya seperti signifikan apa sih? Nah, itu kan juga salah satu yang akan menjadi tolak ukur. Kemudian untuk ukuran perusahaan kelas dunia, OEE paling rendah adalah 85%. Jadi alat-alat itu harus bekerja minimal 85%. Itu dikatakan bahwa dia asetnya overall equipment efisiensinya dia bagus. Jadi misal kalau dulu kemarin itu siapa yang di tingkat 2 ya yang di PPSDM ya kalau nggak salah itu efisiensinya dia 65 itu masih dianggap bagus katanya. Itu sebenarnya kalau dia untuk ukuran ya oke lah untuk kelas 10 ya mungkin dia masih bagus. Tapi kalau untuk standar dunia kan berarti dia sudah dibilang nggak efektif ya, nggak efisien di situ. Karena di bawah 85%. Kemudian OEE ditunjang oleh bagian maintenance dengan menjaga reliability peralatan. Jadi OEE ini bisa. Jadi kan kenapa sih biasanya ketika kita mempunyai alat itu kan sebenarnya ada maintenance periodik. Periodic maintenance itu adalah supaya kita memastikan bahwa alat-alat kita itu memang bisa beroperasi dengan baik. Dengan baik itu dalam artian ya benar-benar baik sesuai dengan dengan kinerja dari alat tersebut juga menghasilkan produk yang kita inginkan. Tapi kan biasanya kan ada juga beberapa perusahaan itu yang karena berusaha untuk mengurangi biaya maintenance, jadi dia maintenance-nya adalah kalau memang ada kerusakan. Itu kan sebenarnya ya sah-sah aja bisa dilakukan, tapi kan kita tidak tahu ya. Misalkan alat itu ternyata kita memprediksi, nggak apa-apa ini alat ini, tapi ketika terjadi kerusakan itu pasti kerusakannya akan jauh lebih parah dibanding untuk alat-alat yang memang sudah dilakukan periodic maintenance yang secara berkala. Paling nggak dilihat, misalkan untuk pompa oilnya seperti apa, kemudian untuk impellernya seperti apa, dan yang lainnya. Daripada dibiarin, tiba-tiba sudah nggak bisa jalan, gitu kan ya, pasti akan akhirnya buntutnya akhirnya itu akan mengeluarkan cost yang lebih tinggi untuk yang alat-alat tanpa maintenance dibanding dengan alat-alat yang selalu dilakukan periodic maintenance-nya. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bu, kalau OE-nya kurang dari 85 gimana, Bu? Ini kan yang di perusahaan dunia. tadi. Ya, sebenarnya kan segitu berarti dia dianggap kurang efektif. Tapi kan tetap perusahaan itu ada toleransinya. Kadang mereka kan ya sudahlah,
selama misalkan sudah turun 75 tapi saya masih bisa menutup kok kosnya gitu kan nggak masalah juga sebenarnya. Tapi kan BPSDM bilang 65 masih efektif kan artinya dia selalu rugi. Dia hanya bisa berjalan karena memang masih disupport oleh negara aja kan dia masih bisa beroperasi. Sebenarnya kan dengan 65 itu dia sudah nggak efektif. Ya kalau PPSDM pengecualian sih Bu. Ya makanya itu kan sama juga sebenarnya ketika apa istilahnya. Ketika dia OE-nya lebih kecil dari 85, otomatis kan dia efektivitasnya kan dia nggak optimal. Berarti kan dampaknya apa? Berarti yang dihasilkan ya nggak akan maksimal juga untuk apa produknya, pasti akan seperti itu. Kemudian kan tetap analisanya adalah analisa keseluruhan kan. Analisa keseluruhan itu apakah ketika dianalisa secara keseluruhan dengan OEE misalkan 75, perusahaan itu masih untung apa enggak? Itu kan akan dianalisa juga akhirnya. Kalau memang masih untung ya diteruskan prosesnya ya silakan nggak masalah. Tapi ketika dia rugi kan pasti perusahaan juga mikir-mikir ngapain saya kerja kok rugi, intinya kan seperti itu kan sebenarnya kan. Sama juga kita sudah capek-capek lah ngapain kita nggak dapat apa-apa, istilahnya kan sama kayak gitu. Analisanya tetap analisa keseluruhan. Itu Berarti nggak ada patokan pastinya gitu Bu ya? Harus sekian gitu. Enggak, sepertinya enggak. Ini cuma untuk ukuran dunia aja ya, tapi untuk setiap perusahaan kan tetap akan menentukan sendiri pasti. Ya, patokannya adalah dia masih bisa untung nggak sih? Sebenarnya kan perusahaan kan intinya seperti itu. Dengan kondisi seperti ini dia masih untung nggak sih? Kalau masih untung ya pasti masih dijalankan. Tapi kalau sudah nggak untung pasti akan dilakukan misalkan untuk apa namanya modifikasi atau apa itu pasti akan dilakukan untuk tetap mencapai keuntungan yang diinginkan. Biasanya kan seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Bu, perhitungan OEE itu sepertinya seperti apa sih, Bu? Soalnya kan kalau bilang efisiensi, misalnya satu kolom aja itu ada beberapa efisiensi, Bu. Bisa efisiensi tray, efisiensi perpindahan panas, efisiensi flooding, efisiensi pemisahan produk. Itu kan ada beberapa efisiensi, Bu. Jadi OEE ini sebetulnya efisiensi apa sih, Bu? Kalau di sini kan overall ya, overall equipment efisiensi. Nah, itu berarti harusnya semua dari alat-alat tersebut perhitungannya. Efisiensi dari alatnya bukan akhirnya. Dia efisiensi dari apa istilahnya? Berapa sih misalkan untuk apa reaktor gitu ya. Berapa sih produk yang bisa kamu convert menjadi kebalik. Feed yang bisa kamu convert menjadi produk. Pokoknya seperti itu harusnya. Fian. Kalau menurut saya seperti itu. Misalnya untuk satu alat itu ya berapa banyak sih akhirnya yang kita hasilkan dari feed yang misalnya feed yang akan kita buat itu akan menjadi apa sih dan berapa persen itu kan efisiensi overall-nya harusnya, bukan per item. Jadi keseluruhan. Tapi untuk perhitungannya mungkin bisa dicek ya. Nanti saya cekkan untuk perhitungannya seperti apa. Oh, berarti dari segi produksinya ya, Bu. Jadi dari kapasitas sekian tuh dia sebetulnya mampu memproduksi seberapa banyak sih kayak gitu ya, Bu. Ini secara umum Iya, berarti ya, Bu? secara umum seperti itu untuk per alatnya. Jadi efisiensi dari alatnya tersebut. Kalau kita kan biasanya kan masanya seperti apa, panasnya seperti apa kan. Cuma sebenarnya kan misal nih kamu bisa memisahkan kalau pemisah kamu bisa memisahkan berapa sih untuk misalkan untuk 2 fase. Kamu bisa memisahkan berapa sih untuk fase liquidmu atau fase gas dan liquid. Gasmu udah berapa sih? Terus dari situ memang sudah semua fase itu sudah terpisah apa belum kan dari situ untuk overall overall equipment efisiensinya. Jadi lebih ke tujuan dari alat tersebut. Misalnya kalau pemisahan dia sudah mencapai pemisahan berapa seperti itu. Seperti tadi Vian ya. Kalau reaktor misalkan kamu bisa mengubah feedmu itu jadi berapa persen untuk menjadi produkmu. Seperti itu. Untuk perhitungannya nanti bisa dicek untuk perhitungannya. Cara menghitungnya sih tepatnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kita lanjut ya untuk operasi yang ekonomis. Jadi, operasi yang ekonomis dinyatakan dalam biaya operasi yang murah. Jadi, semakin murah biaya produksi itu berarti dianggap semakin ekonomis. Kemudian untuk maintenance adalah bagian dari biaya operasi. Kalau mahal menjadi tidak ekonomis. Ya jelas ya tadi makanya kenapa kita maintenance itu ya tetap harus seperti apa sih, makanya biasanya kan perusahaan itu ada beberapa alternatif untuk maintenance. Pasti mereka sudah menganalisa tergantung dari resiko alat-alat. Kemarin kan alat-alat itu juga
ada alat yang risiko tinggi, risiko rendah, risiko sedang, itu kan memang mereka tetap akan memprioritaskan. Misalkan untuk alat-alatnya risiko tinggi, mereka akan melakukan maintenance secara periodik misal. Kemudian untuk alat-alat yang dia risiko rendah kayak pompa, kemudian kayak pipa gitu ya sudah, mereka hanya melakukan maintenance ketika dibutuhkan. Itu kan tetap menjadi prioritas dan menjadi pertimbangan dari setiap-tiap perusahaan. Dan tiap-tiap perusahaan itu akan mempertimbangkan jenis maintenance dari alat-alatnya yang mana dia istilahnya akan biaya maintenance itu seminimal mungkin, sehingga nanti kan ketika biaya ekonomi seminimal mungkin tetapi dengan tetap istilahnya goal untuk alat-alat tersebut bisa running, itu kan tetap bisa dicapai. Makanya di situ mereka pasti akan sudah menganalisa untuk tiap-tiap alatnya itu mekanisme maintenance-nya akan seperti apa. Kemudian untuk ukuran ekonomis dinyatakan dengan ukuran finansial, yaitu untuk return of investment dan yang lainnya itu nanti bisa kalian pelajari di ekonomi teknik ya. Saya nggak begitu banyak membahas di sini. Jadi ER itu apa, NPV itu apa, ROI itu seperti apa. Kemudian untuk bagian operasi selalu menggunakan ukuran finansial sebagai tolak ukur keberhasilan. Jadi kan tetap aja kalau yang namanya kalau produkmu bagus, kemudian itu minus sedikit ya sudah, berarti kamu merasakan untung di situ. Jadi tolak ukur itu selalu finansial. Finansial itu berarti adalah kamu mempunyai keuntungan yang tinggi itu ya sudah dianggap untung. Seperti itu. Oke, next. Kemudian untuk resiko operasional. Jadi untuk resiko operasional, ketika peralatan operasional selalu mempunyai resiko kalau terjadi kegagalan, pasti ya. Tapi kan biasanya kan kalau kita sudah mendesain dengan baik, otomatis kan setidaknya kegagalan itu bisa diminimalisir. Sama juga ketika kita proses pengeboran gitu. Pengeboran kan pasti sudah menggunakan teknologi atau mekanisme apa yang kita gunakan atau dipilih ketika kita akan mengebor sebuah sumur. Tapi kemudian ketika terjadi semburan atau yang lainnya itu kan tetap resiko itu tetap akan terjadi. Tapi setidaknya yang kita lakukan adalah kita sudah melakukan prosedur atau standar operasionalnya itu sudah sesuai, sehingga kegagalan-kegagalan itu bisa seminimal mungkin terjadi. Itu yang kita lakukan. Kemudian oleh karenanya peralatan dengan risiko besar harus lebih mendapat perhatian dibanding dengan peralatan risiko kecil. Makanya tadi ketika maintenance juga sama. Ketika maintenance itu adalah alat-alat mana sih yang akan kita prioritaskan, kemudian dia menggunakan mekanisme maintenance seperti apa sih, itu makanya tadi saya sebutkan bahwa dia akan istilahnya menjadi pertimbangan untuk analisa keuangan dari perusahaan untuk menekan biaya maintenance, tapi tetap menghasilkan produk yang sesuai. Kemudian ukuran besar kecilnya risiko dilihat dari dampak finansial, lingkungan, keselamatan, dan lainnya. Jadi untuk risiko itu kan misalnya kita bilang risikonya itu tinggi, besar. Misalkan kalau kalian membandingkan antara reaktor dengan pompa misal. Di situ kan jelas kalau reaktor dia mempunyai ukuran risiko yang lebih tinggi. Karena apa? Kalau reaktornya aja reaktor nggak jalan, otomatis kan perusahaan kalian nggak akan jalan, ya kan? Pasti akan shutdown. Kemudian untuk lingkungan, jangan-jangan ketika kalian terjadi kebocoran di reaktor, di situ akan mencemari lingkungan. Mencemari lingkungan karena ada bahan-bahan kimia yang ketika dia berkontak dengan lingkungan, dia akan menyebabkan polusi. Atau jangan-jangan ketika terjadi sesuatu ledakan misalnya di kolom reaktor, kan akan dikhawatirkan juga terhadap tenaga kerjanya yang bekerja di situ. Jangan-jangan nanti akan terjadi kerugian secara material, berarti kan juga secara finansial, secara material juga nanti dikhawatirkan juga terjadi korban jiwa. Itu kan akan jauh berisiko dibanding dengan pompa. Mungkin kalau pompa ya sudahlah nggak bisa jalan, nanti bisa di bypass atau yang mana. Itu kan resikonya pasti akan lebih kecil. Kemudian oleh karenanya, setiap peralatan digolongkan paling tidak dalam 3 golongan, kritis, semi-kritis, dan non-kritis yang tadi. Jadi kalau kritis ya urgent banget, kemudian semi-kritis yang biasa-biasa aja, lalu non-kritis yang maksudnya yang non-kritis berarti yang memang dia tidak begitu, maksudnya dampaknya nggak begitu signifikan ya, kayak
misalkan apa ya, kayak pompa atau mungkin untuk pipanya dan lain-lain. Kemudian peralatan non kritis tidak perlu mendapat perhatian berlebihan. Jadi di sini ya sudah, kalau misalnya butuh pengecekan ya dicek. Misalnya kalian ada pipa, ada elbow, ada apa itu T dan yang lainnya itu, tetap harus kalian cek. Paling nggak kan harus memastikan bahwa semua aliran dalam prosesmu berjalan. Misalkan kalau kamu nggak pernah ngecek pipamu, aliran pipamu ya salah, jangan-jangan di situ ada kebocoran. Sehingga ketika kebocoran terjadi, tekanannya bisa turun dan yang lainnya. Itu juga tetap dilakukan pengecekan walaupun dia tidak mendapat prioritas sebaik atau istilahnya apa? Tidak mendapatkan prioritas seperti di reaktor atau di kolom distilasi. Gitu. Bisa dipahami ya di sini? Bisa. Bisa dipahami nggak? Bisa ya, kalau bisa. Bisa, Bu. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Ibu, nanti di tahap commissioning itu unmute dulu. Iya, benar. Bentar, Bu. Gak usah berantem sama teman sebelah. Kamu saya kekurangan sama siapa, Ali? Sekamar sama Ricky, Bu. Oh, ya bisa. Gimana? Mungkin Ricky itu dulu di apa? Di unmute kali ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ayo izin bertanya, Bu. Ini, Bu, nanti kan ada yang namanya tahap commissioning, Bu, ya. Nah, sampai dengan tahap startup. Nah, di situ nanti kan ada semacam record data. Nah, record data yang pertama kali direkod itu apakah nanti tetap akan disimpan dan digunakan sebagai bahan acuan, Bu? Nah, ketika si pabrik itu sudah berjalan beberapa tahun gitu. Record data ini maksudnya gimana? Kondisi operasi gitu maksudnya? Kondisi operasinya, Bu. Nah, itu kan nanti kan misalkan kayak contoh kecilnya di pipa gitu. Nah, peralatan pipa itu siapa tahu kan di kondisi pertama kali dia masih baru itu tekanannya sekian dari jarak sekian. Pertama tekanan di sini 10 sampai di sana masih 10. Apabila nanti suatu saat ketika sudah beberapa puluh tahun itu kok tekanannya berkurang gitu. Oh, ternyata ada kebocoran di di perjalanan pipa itu untuk menuju ke target tempat yang dialirkan itu. Nah, itu bagaimana, Bu? Apakah data itu ikut digunakan lagi atau tetap menggunakan data desain saja, Bu? Sebenarnya sebagai note nggak masalah ya. Jadi kan tetap intinya adalah ketika kita menggunakan data desain kan ketika commissioning itu juga sebisa mungkin kondisinya adalah sama dengan yang didesain, Ali. Jadi misalkan tekanan di pipa itu harus 10 ya harusnya didesainmu harus 10 ya harusnya ketika kalian komisioning juga harus 10 juga. Ketika nggak 10 kan harus cari masalahnya. Kenapa kok dia nggak mencapai nilai 10? Kan seperti itu. Harusnya kan seperti itu. Kondisinya itu memang ketika awal startup commissioning itu memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sama juga lah kalau kalian di lab. Kalau kalian di lab ada alat baru itu mungkin ada beberapa yang sudah ikut commissioning ya. Yang tahun kemarin mungkin Ricky ada Ricky, ada Fakih, ada Vian ya kalau nggak salah. Itu kan ketika ada alat baru, misal kita pengen suhu yang kita capai 30 derajat Celcius atau minus 30 misal. Kan kita tetap ketika kita akan melakukan commissioning harus sampai segitu. Kalau nggak segitu ya saya nggak mau nerima. Kan intinya seperti itu. Kalau misalkan tekanan pada apa misal harus minus 5 ATM gitu. Kalau nggak 5 ATM saya juga nggak akan mau menerima karena ketika di spesifikasi itu sudah disebutkan misal tekanan bisa mencapai suhu minus 5 ATM misal. Kalau saya ketika komisioner nggak minus 5 saya juga nggak akan mau, nggak. Pokoknya ketika alat ini saya mau nerima ketika dia adalah minus 5. Jadi seperti itu. Kalau komisioner itu memang harus ketika kita komisioner alatnya memang harus sama dengan yang didesain. Seperti itu sih, Ali. Kalau memang ada note, misalkan ada note yang perlu ditambahkan ya nggak masalah. Tapi kalau sampai di bawahnya harusnya nggak perusahaan itu boleh untuk tidak menerima alat yang sudah kita pesan. Seperti itu biasanya. Gitu, ada pertanyaan atau paham, bisa dipahami? Baik, Bu. Misalkan dia udah berjalan beberapa tahun tapi masih ada perubahan, nah itu sama juga ya, Bu, tetap mengacu pada data desainnya. Kalau ada perubahan kan berarti kita harus melihat itu bisa berakibat fatal gitu terhadap. Jadi kan ketika kita lihat FEED-nya kan
Misal tekananmu dari 10 kok jadi 3 gitu kan, kamu pasti akan bisa menganalisa kenapa sih dari FED-nya kan kamu bisa melihat gambarnya. Gambarnya itu apa sih yang kemungkinan pertama apa yang dia menyebabkan tekanannya turun. Gitu kan kita bisa lihat dari gambar itu kan kita bisa membaca, oh mungkin ada di sana ada pipa, ada sambungan, atau jangan-jangan berarti kemungkinan pertama adalah mungkin terjadi kebocoran pada sambungan pipa, mungkin. Kemudian berarti kan kita bisa ngecek ada beberapa kemungkinan yang terjadi ketika kondisi itu tidak sesuai dengan yang di FED. Dari FED kita tahu, oh misalnya yang kedua adalah kompresornya tidak memenuhi atau atau bagaimana. Dari situ dari gambar itu kan kita bisa istilahnya mencari alternatif masalah yang menyebabkan tekanan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya sangat seperti itu. Seperti itu, Ali. Ali hilang. Iya, Bu, hilang, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Mohon maaf, Bu. Iya. Dengar Ricky ya. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kok tiba-tiba dia nggak ada? Oke, kalau Ricky. Dia pakai Excel, Bu. Kenapa? Oh ya, udah. Ini untuk pertanyaannya nanti bisa dikerjakan, bisa dikumpulkan. Berarti kalian tanya baru pertemuan keempat ya ini. Ini pertanyaannya bisa di screenshot, dikumpulkan seperti biasa. Dua minggu ya, Bu ya? Atau berapa, Bu? Terserah seminggu depan, harusnya sebelum pelajaran minggu depan. Berarti sebelum iya. minggu depan. Ya. Ya, Bu. Terima kasih, kirain 2 minggu, Bu. Alah, kamu kelamaan nanti. Berarti kamu awal Oktober kayaknya pengen. Kalau Oktober kamu sudah tempo, nanti kelamaan nanti. Peringatan 30 SPKI, Bu. Ya, sambil melean lah. Sambil mengerjakan. Udah ada pertanyaan sampai sini sebelum saya akhiri kelasnya? Lo udahan, Bu? Iya, lo gimana? Sudah 8:30. Mau 8:30. Mau jam 9. Ya. Ada pertanyaan? Nanti ini dikerjakan ya, dikumpulkan minggu depan. Seminggu lah waktunya. Baik, Bu. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Komentasi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.